wa izzahu istighna'uhu 'anil nas, dan kemuliaan seseorang itu adalah merasa tidak butuhnya kepada manusia, merasa cukup, qanaah. Apa yang ada pada diri kita berupa pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisal ghina an kasratil 'arad walakinna ghina nafsi saddan. Bukan orang yang kaya itu orang yang banyak hartanya, tetapi orang yang kaya itu adalah orang yang kaya hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi syai'un lillahi lahumul fatihah. لوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. لتلاميذنا تلميذاتنا في هذه المدرسة وفي كل مدارس الإسلامية في العالم كله لهم الفاتحة. Sudah iftirash. Itu nanti tamu banyak yang datang mulai dari malam ini, banyak tamu yang akan datang sampai sore besok. Maka di Bapak mengarahkan kalau bisa mandi nyuci ditangguhkan untuk besok. Kalau mau mandi sekarang enggak apa-apa, tapi itu besok sore aja mandi. Nyuci juga tak usah nyuci dulu, supaya tamu-tamunya cukup Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa dammanna fi ad-darain amin. Wa kharraja Ibnu Abi Dunya fi kitab at-tahajjud bi isnadihi an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. رواه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري. وخرج dan telah mengeluarkan Ibnu Abi Dunya, Imam Ibnu Abi Dunya di kitab Tahajjudi, di dalam kitab tahajud.
isnadihi dengan sanad beliau an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari hadrat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, beliau katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, asyrafu ummati, kemuliaan umatku, hamalatul Quran, mereka yang membawa Al-Quran, mereka yang berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Wa ashabul lail, dan mereka yang bangun di malam hari, bangun di malam hari mengulang hafalan Al-Qur'annya, tahajud di malam hari, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan umat baginda Nabi SAW adalah hamalatul Quran, mereka yang hafid Al-Quran, mereka yang berakhlak dengan akhlak Al-Quran, berperilaku Al-Quran, hafal Al-Quran. Dan ashabul lail, hafalannya ia ulangi di malam hari. Maka kamu belajar, sudah dapat 1 juz, 5 juz, 10 juz, itu malam hari ulangi, biar satu imam, satu makmum. Dulu Ustaz di Pakistan begitu, wajib itu selesai maghrib ada imamnya dan yang mendengar satu, banyak jadinya jamaahnya mengulang Al-Quran. Karena mengulang Al-Quran dalam sholat, mengulang hafalannya, Masya Allah. Karena menghafal Al-Quran itu hukumnya sunnah, menjaganya hukumnya wajib. Makanya kalau kamu sudah selesai setoran 1 juz, tinggal mau mukammal, kalau menunggu sampai 1 minggu itu lemah, itu berarti hafalannya, berarti dia tidak jaga, setor ulang itu. Kalau 2-3 hari ya mungkin. Karena menghafal Al-Quran hukumnya sunnah, menjaganya adalah wajib. Asyaddu taqasfiyan minal ibilil mu'allaqah, karena Al-Quran itu cepat hilangnya dari seseorang, lebih cepat daripada unta yang terikat dari ikatannya. Kalau tidak jaga-jaga, maka seorang yang hafid Al-Quran itu minimal 3 juz setiap hari harus ngulang. Kalau yang bukan hafiz, minimal 1 juz dia setiap hari. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala, jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang hadrat Jibril alaihi salatu wassalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu hadrat Jibril mengatakan kepada baginda Nabi SAW, ya Muhammad, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ishma syi'ta, hiduplah sesukamu, fa innaka mayitun, sesungguhnya engkau akan meninggal dunia juga. Mau hidup 1000 tahun, kalau ajal sudah datang akan meninggal dunia. Karena dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat meninggal dunia, bukan tempat tinggal. Sehingga baginda Nabi SAW dikatakan oleh Jibril, ya Muhammad, ishma syi'ta, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun, tetapi engkau akan meninggal dunia juga. Wa'mal ma syi'ta, dan bekerjalah sesukamu, kerjakan sesukamu, fa innaka majziyun bihi, karena sesungguhnya engkau akan dibalas juga. In kana khairan fa khairun, in kana syarran fa syarrun, jika kebaikan kita kerjakan, kebaikan pula kita dapatkan.
Jika keburukan kita kerjakan di dunia ini, keburukan pula kita dapatkan. Aman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sebesar debu kebaikan yang dilakukan, majziyum bi akan dibalas juga. Begitu juga walaupun sebesar zarrah keburukan yang dilakukan, itu pun akan dibalas juga. Ini khitab kepada baginda Nabi SAW, tetapi ini pelajaran untuk umat Muhammadiyah sampai ila yaumil qiyamah. Pelajaran untuk diri kita selaku umat beliau sampai ila yaumil qiyamah. Apapun yang kita kerjakan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah berupa kebaikan, entah berupa keburukan, pasti ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama tadinu tudanu. Apapun muamalah diri kita sekarang di atas dunia ini, itu pun muamalahnya Allah untuk diri kita di akhirat nanti. Kita taat kepada Allah, menjalani perintah Allah dengan cara baginda Nabi SAW, maka kita pun akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa habib man syi'ta, dan cintailah siapapun yang kamu sukai. Fa innaka mufariquhu, suatu saat sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya juga. Entah berupa kebendaan, sehingga baginda Nabi SAW sabdakan di depan sahabat, siapakah di antara kalian yang harta warisannya lebih senang dari harta bendanya sendiri? Maka sahabat mengatakan, oh tidak ada ya Rasulullah yang harta warisannya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri. Maka Nabi SAW, innama qaddama, apa yang sesungguhnya yang kita kirimkan untuk negeri akhirat kita, itulah sesungguhnya harta kita. Wa malu warithihi ma akhkhara, sedangkan apa yang kita tinggalkan itu menjadi harta waris. Kita senang dengan harta warisan untuk harta sendiri. Kalau harta sendiri, maqaddama, apa yang kita infakkan, apa yang kita sodakohkan, apa yang kita kirim duluan ke negeri akhirat kita, itulah hakikinya hartanya seseorang. Wa malu warithihi ma akhara, apa yang kita tinggalkan, nah itu sebagai harta warisan, bukan miliknya diri kita. Hingga ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu, cintailah siapapun yang kamu cintai, senangilah apapun yang kamu senangi, suatu saat kamu akan berpisah dengannya. Cinta pada harta benda, cinta pada apa, nah suatu saat akan berpisah dengannya, dengan kematian menjemput diri kita, atau harta benda itu sendiri hancur, atau kita meninggal dunia, kita jadikan sebagai warisan. Wa'lam, dan ketahuilah, anna syarafal mu'min, sesungguhnya kemuliaan orang beriman, qiyamul lail, bangun di malam hari, sholat tahajud, dekatkan diri kepada Allah. Karena kemuliaan orang beriman, bangun di malam hari, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah kepada Allah SWT. Wa izzahu istighna'uhu 'anil nas, dan kemuliaan seseorang itu adalah merasa tidak butuhnya kepada manusia, merasa cukup. Qana'ah, apa yang ada pada diri kita berupa pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisal ghina an kasratil 'arad walakinna ghina nafsi, sabda Nabi. Bukan orang yang kaya itu orang yang banyak hartanya, tetapi orang yang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Orang banyak hartanya, tetapi sibuk dengan hartanya, sibuk mengumpulkan hartanya,
sibuk untuk mencari banyaknya hartanya, lupa taat kepada Allah SWT. Ini orang fakir, orang fakir, merasa kurang. Makanya kaya dengan itu pria, kaya, kasihan dia orang yang tidak menginfakkan hartanya untuk negeri akhiratnya. Sibuk dengan kebendaan dunia, sibuk menambah kebendaan dunia, tapi lupa akan negeri akhiratnya. Maka kemuliaan seseorang, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail, kemuliaan seseorang itu, kemuliaan orang beriman adalah bangun di malam hari, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat tahajud. Rawahu Tabrani bi isnadin hasan. Maka kita selalu mengistiqamahkan, mumpung masih di pondok, tidak ada kesibukan yang lain, tinggal mendekatkan diri kepada Allah SWT. Insyaallah takrar.